Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi bangun ruang sisi lengkung. Oke, bangun ruang sisi lengkung yang akan saya bahas dulu adalah luas sisi atau permukaan tabung dan volume tabung. Oke, bangun ruang sisi lengkung itu apa aja sih? Bangun ruang sisi lengkung itu yang pertama tabung. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini juga berbentuk tabung. Ada lagi kerucut, dan yang satunya adalah bola. Oke, sekarang kita masuk ke luas sisi atau permukaan tabung. Jadi, kadang ada yang menyebutkan dengan menggunakan kata sisi, ada yang menggunakan kata permukaan. Nah, sisi sama permukaan ini sama aja. Oke. Coba kamu perhatikan gambar tabung berikut ini. Nah, tabung ini kalau dibuat jaring-jaringnya atau kalau kita buka itu menjadi seperti ini. Ada tutup, ini selimutnya berbentuk persegi panjang, dan alasnya berbentuk lingkaran. Artinya apa? Artinya tabung ini permukaannya terdiri dari tutup, selimut, dan alas. Berarti sisi atau permukaan tabung itu terdiri dari tutup berbentuk lingkaran, alas berbentuk lingkaran, dan selimutnya berbentuk persegi panjang. Sehingga luas sisi atau permukaan tabung bisa ditentukan dengan luas sisi permukaan tabung saya singkat menjadi LPT biar gampang ya, luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung tadi terdiri dari apa aja? Berarti luas tutup ditambah luas alas ditambah luas selimut tabung. Tutupnya berbentuk apa? Tutupnya berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran. Alasnya berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran. Ditambah luas selimut tabung berbentuk persegi panjang. Sehingga luas permukaan tabung itu karena ini luas lingkaran dan lingkaran tutup dan alasnya itu kongruen atau sama, berarti tinggal 2 kali luas lingkaran karena ada 2 luas lingkarannya ya, ditambah luas persegi panjang. Oke. Nah, saya akan menentukan dulu luas selimut tabung. Tadi selimut tabung ini berbentuk persegi panjang. Berarti luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu apa sih rumusnya? Panjang kali lebar. Nah, lihat panjangnya itu yang mana? Nah, ini. Panjangnya itu ternyata sama dengan keliling lingkaran. Nah, ini kalau dibuka, kan asalnya dari sini nih. Nah, ini merupakan keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya apa? 2pi R. Sehingga, dan lebarnya adalah tingginya tabung. Dari sini sampai sini kan ini namanya tinggi ya. Sehingga luas selimut tabung itu sama dengan keliling lingkaran. Kan panjangnya keliling lingkaran. Dikali lebarnya adalah tinggi. Sehingga luas selimut tabung itu keliling lingkaran rumusnya apa? 2pi R dikali tinggi. Atau bisa ditulis luas selimut tabung sama dengan 2pi RT. 2 dikali pi dikali R dikali T. Nah, kalau luas selimut tabung sudah diperoleh, maka luas permukaan tabung bisa ditentukan. Tadi luas permukaan tabung apa? 2 kali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Luas persegi panjang ini adalah selimutnya kan? Sehingga luas permukaan tabung itu sama dengan 2 kali luas lingkaran itu pi R kuadrat ditambah luas persegi panjang atau selimutnya 2 pi R T. Atau luas permukaan tabung bisa ditulis. Nah, ini lihat. Ini 2. Ini juga ada 2 ya. Boleh ditulis 1 aja 2. Ini hukum distributif. Pi-nya ada. Ini pi. Berarti tulis pi. R, ini R. Tulis R. T-nya ada nggak? Di sini nggak ada, di sini ada. Berarti langsung dalam kurung dikali. 2-nya sudah, pi-nya sudah, R kuadrat. Ini baru R, berarti biar R kuadrat dikali R ditambah 2-nya sudah, pi-nya sudah, R-nya sudah, tinggal T. Atau bisa ditulis luas permukaan tabung itu rumusnya 2pi R dikali R plus T. Jelas ya? Oke.
Sekarang kalau luas permukaan tabung tanpa tutup, berarti nggak ada tutupnya, hanya selimut dan alas. Nah, berarti luas permukaan tabung tanpa tutup itu luas alas ditambah luas selimut tabung. Luas permukaan tabung tanpa tutup berarti apa? Luas alasnya itu bentuknya lingkaran, ini luas selimut ditambah luas selimut tabung. Sehingga luas permukaan tabung tanpa tutup, saya singkat ya, itu sama dengan luas lingkaran adalah pi R kuadrat ditambah luas selimut tabung itu 2 pi RT, atau bisa ditulis distributifkan pi ada tulis pi, R-nya ada tulis R, dikali biar R kuadrat berarti dikali R ditambah 2-nya nggak ada tulis 2, pi-nya sudah, R-nya sudah, tinggal T. Atau luas permukaan tabung tanpa tutup itu pi R dikali R plus 2T. Nah, lanjut sekarang volume. Volume tabung itu apa sih rumusnya? Volume tabung itu rumusnya luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Berarti volume tabung sama dengan luas lingkaran itu pi R kuadrat dikali tinggi. Ingat? Pi itu apa sih? Pi itu ada 2. Ada 22/7, ada 3,14. Kapan pakai 22/7? Kalau R atau diameternya itu habis dibagi 7. Habis dibagi 7. Kalau ini berarti tidak habis dibagi 7 gitu ya. Kemudian diameter itu apa sih? Diameter itu 2 kalinya jari-jari, sehingga diameter itu 2 dikali R, atau kalau R itu sama dengan diameter dibagi 2. Oke, biar lebih jelas lihat contoh. Yang pertama, sebuah tabung panjang jari-jarinya 7 cm. Jika tinggi tabung adalah 20 cm, tentukan yang pertama luas selimut tabung, yang kedua luas sisi tabung, yang ketiga volume tabung. Oke, biar gampang tulis dulu yang diketahui. Apa yang diketahui? Jari-jari berarti R. R-nya berapa? 7 cm. Nah, 7 ini habis nggak dibagi 7? Habis, maka tentukan pi-nya langsung. Berarti pakai 22/7. Tinggi tabung berarti T-nya sama dengan 20 cm. Yang pertama, kamu disuruh menentukan luas selimut tabung. Luas selimut tabung rumusnya apa? LST sama dengan 2 pi R T, sehingga luas selimut tabung sama dengan 2, tulis 2. Pi-nya berapa? 22/7. R-nya berapa? R-nya 7. T-nya berapa? T-nya 20. Sehingga luas selimut tabung diperoleh. Nah, ini 7 habis dibagi 7 dicoret. 2 kali 22, 44. 44 kali 2 berapa? 88. Berarti 880 cm satuannya luas persegi. Nah, ini luas selimut tabungnya. Gampang ya? Oke, lanjut. Luas sisi. Yang ditanya sisi itu sama dengan permukaan. Rumusnya apa? LPT sama dengan 2PR dikali R plus T. Udah, tinggal dimasukkan. Luas permukaan tabung sama dengan 2, tulis 2. Pi-nya 22/7. R-nya berapa tuh R-nya? 7 dikali 7 ditambah T-nya 20. Nah, ini bisa dicoret. Nah, ini dijumlahkan dulu. 7 ditambah 20 berapa? 27. Sehingga luas permukaan tabung sama dengan 2 kali 22, 44 dikali 27. Udah, tinggal kamu kalikan. Berarti luas permukaan tabung sama dengan 44 dikali 27 itu hasilnya 1188 cm persegi. Jelas ya? Berikutnya, yang C yang ditanya apa? Volume tabung. Apa tadi rumusnya volume tabung? Pi R kuadrat T. Berarti volume tabung sama dengan Pi-nya 22/7. R kuadrat artinya R kali R. R-nya 7 berarti 7 kali 7 dikali tingginya 20. 7 habis dibagi 7. 22 dikali 7 dikali 20. Berapa hasilnya? 3080 cm karena volume satuannya kubik.
Nah, jelas ya. Lanjut soal nomor 2. Sebuah tabung luas selimutnya 1256 cm persegi. Jika panjang diameter alasnya 40 cm, tentukan tinggi tabung. Oke, tulis dulu yang diketahui. Apa sih yang diketahui? Yang diketahui adalah luas selimut tabung. Tulis dulu yang diketahui ya. Luas selimut tabungnya berapa? 1256 cm persegi. Terus panjang diameter alasnya 40, D-nya 40. Nah, di sini Pi-nya adalah 3,14. Nah, yang ditanya apa? Berapa tingginya? Nah, ada nggak rumus tinggi? Nggak ada, karena tidak ada rumus tinggi, maka dilihat yang diketahui. Ternyata yang diketahui adalah luas selimut tabung, maka nyari tinggi dari luas selimut tabung. Jadi tergantung yang diketahuinya. Apa rumusnya? 2πRT. Sehingga luas selimut tabung udah ada, masukkan di sini. 1256 sama dengan 2 kali Pi-nya 3,14 dikali R-nya berapa? Nah, karena di sini yang diketahui diameter, maka tentukan dulu R-nya. Berapa R-nya? Tadi apa? R itu sama dengan diameter dibagi 2, berarti 40 dibagi 2 berapa? 20. Maka R-nya ini 20, tingginya itu yang dicari. Oke, sehingga udah tinggal pindah ruas. Nah, ini ada 01, berarti komanya dicoret. Jadi di sini. Sehingga 1256 sama dengan nih 2 kali 2 berapa? 4 ya, atau langsung pindah ruas juga boleh deh. Nah, biar gampang ini perkalian pindah jadi apa? Pembagian berarti ini dibagi 2 kali 31,4 dikali 2. Sehingga, nah ini kan masih ada koma, biar komanya hilang berarti dikali 10. Ini juga harus dikali 10. Udah tinggal coret atas bawah. 12.560 dibagi berapa? Dibagi 2 dulu. Boleh. Dibagi 2 berapa? Dibagi 2 itu 12.000 berarti 6.000. 6.280. Ini dibagi 2. Nah, 628 dibagi 2 berapa? 314 ya. Dibagi 2, 314 ada nolnya. Nah, ini 314, ini 314 berarti tingginya ketemu berapa? 10 cm. Jelas ya? Ini tinggal kamu bisa membagikannya aja. Oke, yang ditanya apa lagi? Yang B, luas permukaan. Udah, luas permukaan tabung, masukkan rumusnya 2πR dikali R plus T, berarti 2 kali 3,14 kali R-nya adalah 20 dikali 20 ditambah 10. Ini jumlahin dulu berapa? 30, sehingga 2 kali 3,14 dikali 20 dikali 30. Nah, ini udah dikalikan, komanya hilang dengan 2 0. Nah, udah kamu kalikan. 2 kali 314 kali 2 kali 3. Berapa hasilnya? Kalau dikalikan itu hasilnya 3.768 cm, satuannya luas persegi. Jelas ya? Nomor 3. Dimas ingin membuat tabung tanpa tutup. Dari sebuah karton dengan panjang diameter alasnya. Oke, tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu diameter 35 cm, berarti R-nya 35 dibagi 2. Oke. Berarti Pi-nya pakai 22/7 ya. Pi-nya pakai 22/7. Tingginya 60. Yang ditanya adalah berapa luas minimum karton yang dibutuhkan untuk membuat tabung tersebut. Di sini tabungnya tanpa tutup.
tutup. Berarti luas permukaan tabung tanpa tutup rumusnya adalah PR dikali R plus 2T. Sehingga udah tinggal dimasukkan. P-nya 22/7, R-nya adalah 35 dibagi 2 dikali 35 dibagi 2 ditambah 2 dikali T-nya 60. Udah. Nih 35 habis dibagi 7 yaitu 5, 22 habis dibagi 2 yaitu 11. 11 kali 5, 55 dikali. Nah ini 35 habis dibagi 2 berapa? Jadi desimal ya, 17,5 ditambah ini berapa? 120. Tinggal kamu jumlahkan, berarti 55 dikali 120 ditambah 17,5. 120 ditambah 17,5 itu 37 ya, 37,5. Udah tinggal kamu kalikan. Dikali hasilnya adalah 7.562,5 cm persegi. Ini luas permukaan tabung tanpa tutup. Oke. Nomor 4. Sebuah drum berbentuk tabung. Panjang jari-jari alasnya. Tulis dulu yang diketahui. Jari-jarinya 1,4 meter. Tingginya 3 meter. Jika drum tersebut akan diisi air penuh, berapa liter? Di sini mintanya liter. Liter itu sama dengan apa sih? Liter itu 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Maka biar mempermudah karena mintanya satuannya liter, ubah menjadi desimeter. Dari meter ke desimeter berapa tangga turunnya? 1 ya. Berarti jadi 14 desimeter. Ini tingginya jadi berapa? 30 desimeter. Oke. Berarti pi-nya karena 14 habis dibagi 7, pi-nya pakai 22/7. Yang ditanya apa? Isi. Isi itu volume. Sehingga volumenya sama dengan rumusnya PR kuadrat T. Sehingga volumenya sama dengan 22/7 dikali R-nya 14 dikali 14 dikali T-nya adalah 30. 14 habis dibagi 7 berapa? 2. Udah tinggal kamu kalikan, maka volumenya ketemu. 22 dikali 14 dikali 2 dikali 30. Oke, tinggal kamu kalikan. Berapa hasilnya? 22 kamu kali dengan 14. Nah, nih 22 kamu kali dengan 14 hasilnya adalah 308. 2 kali 30 60. Jadi 308 kamu kalikan dengan 60. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 18.480 cm. Bukan sentimeter ya, liter. Kan udah diganti. Sorry. Liter. Nah, ini isinya. 18.480 liter. Jelas ya? Lanjut, nomor 5, sebuah tangki minyak berisi penuh 28.260 liter. Jika panjang jari-jari alasnya 3 meter, maka tinggi tangki. Tulis dulu yang diketahui. Isi itu berarti apa? Volumenya ya. 28.260 liter. Oke. Kemudian R-nya adalah 3 meter. Langsung ubah jadi desimeter. Yang ditanya adalah berapa tingginya. Nah, ini pi-nya 3,14. Berarti karena yang ditanya tinggi, nggak ada rumus tinggi. Lihat rumusnya yang di sini adanya volume. Berarti cari tingginya dari volume.
Volume sama dengan PR kuadrat T. Volumenya adalah 28.260 sama dengan 3,14 kali R-nya adalah 30 kali 30 dikali tingginya yang dicari. Nah, ini komanya hilang dengan 20 berarti 28.260 dibagi, kalian pindah jadi pembagian ya, 314 dikali 3 kali 3 9 sama dengan tingginya. Udah tinggal kamu bagi 28.260 kamu bagi dulu dengan berapa? Dengan 9 biar gampang. Berapa hasilnya? Dibagi 9 itu hasilnya adalah 3.140. Nih sama 314 berarti tingginya ketemu 10. 10 apa? 10 desimeter karena udah diganti liter ya. Nah, 10 desimeter itu berapa meter? 1. Berarti tingginya adalah 1 meter. Oke, semoga soal-soal yang Ibu bahas dapat kalian pahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.